Yang ngurusi ternak 3 orang. Populasi sekarang 2000 ekor lebih indukan. Untuk hari ini per minggu itu bisa sampai keluar 2000 lebih mas per minggu. Kalau 1 bulan insya Allah bisa 10.000. Itu masih belum telur semua mas. Kita kan indukan tidak satu umur. Ada yang sudah bertelur, ada yang baru masuk, itu belum bertelur. Ada yang sudah bertelur tapi masih dikit. Kalau insya Allah tahun ini kalau bisa bertelur semua bisa 20.000 harusnya produksinya per bulan. Kalau orang-orang mungkin mulainya dari nol ya. Kalau saya mungkin malah dari minus mulainya. Jadi saya keluar kuliah lulus itu ada hutang bisnis itu lumayan mas, sampai miliar, hampir semiliar. Saya pernah yang ngomeli, bapaknya tahu ngomeli, masa hutang nggak bayar tanggungannya anak, maaf mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sidik, bisa dipanggil Adik kalau di sekitaran sini. Usia 33 tahun, pekerjaan wirausaha, peternakan jenis bebek hibrida. Lokasi di Desa Sukorejo, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung. Bebek hibrida itu bebek kayak persilangan mas. Jadi dia itu gabungan antara bebek yang gampang bertelur dan hasilnya itu jadi bebek pedaging. Jadi intinya diharapkan bebeknya itu gampang bertelur tapi hasilnya untuk daging yang lebih besar. Kayak macam ayam potong tuh mas. Tapi kan kalau bebek asli yang besar itu bertelurnya susah. Nggak kayak hibrida, bedanya itu. Makanya dia ada kayak kombinasi gabungan. Kalau bebek asli petelur kan warnanya hijau, biru itu. Kalau hibrida itu dia agak puyeh, dominan putih. Makanya ada yang putih, ada yang hijau. Bentuknya tubuhnya agak besar, tapi tidak kayak angsa. Kalau angsa kan besar, lehernya panjang. Kalau itu lehernya tidak seberapa panjang, tapi besar badannya. Mulai usaha, saya masuk ke peternakan itu habis lulus kuliah, 2015. Saya kuliah kebetulan di manajemen Universitas Airlangga. Jadi 2015 itu saya lulus, saya langsung pulang. Biasanya kan habis lulus nyari kerja. Itu udah saya setting saya di rumah aja. Karena pas di kuliah itu pernah magang di kantor. Itu kayak ngerasa, di rumah aja kayaknya enak. Kayak hidup itu terlalu cepat. Enak di desa masih yang kayak pelan, nyantai, itu tenang. Tapi saya dari kecil tuh udah dididik sama almarhum bapak, itu udah disetting. Saya nanti kalau bisa jadi peternak, penerus bapak. Jadi dari kecil sudah diajak ke mana-mana, dari Jombang, Mojokerto, Kediri, Cirebon, Bali, itu diajak keliling usahanya bapak. Kalau bapak dulu kan peternak juga, cuman dia peternak petelur, asli petelur. Kalau warisan itu saya artikan gini, saya bener ini usaha warisan. Tapi yang diwariskan itu ilmunya. Kalau bebeknya saya mulai itu udah nggak ada. Kalau orang-orang mungkin mulainya dari nol ya. Kalau saya mungkin malah dari minus mulainya. Jadi 2009 itu bapak sakit lumayan parah. Jadi manajemen kandang, manajemen usaha itu udah lumayan kacau. Kemudian keadaan keuangan bisnis juga lumayan parah. Bahasa kekinian tuh saya jadi sandwich generation. Tapi ya enggak masalah. Sakitnya stroke. Jadi 2009 stroke sampai 2021. Tapi itu sembuh sebenarnya. Dari segi fisik bapak sembuh. Cuman ya itu dari pikirannya udah beda. Udah nggak fresh. Nggak sama lah kayak yang orang normal. Pikirannya udah beda. Udah nggak kuat mikirin bisnis. Nah kebetulan pas bapak sakit itu saya waktu itu kuliah. Jadi ya nggak bisa ngurusi pekerjaan usaha keluarga. Jadi saya keluar kuliah lulus itu ada hutang bisnis itu lumayan mas, sampai miliar, hampir semiliar. Kalau saya mau nerusin usaha bapak, pertama saya harus renovasi kandang. Kemudian ya itu ada tanggungan juga. Terus adik masih sekolah, masih kuliah, itu ya saya kan anak pertama. Jadi ya tanggung jawab lah anak pertama. Siapa lagi kalau bukan anak yang pertama. Tapi 2015 itu saya lulus, alhamdulillah ada saudara yang dalam arti ekonominya lagi naik. Itu juga di bidang peternakan, yaitu ayam tuh. Dari situ saya mengajukan diri. Akhirnya ya ada, pertama nyopir, kernet, terus habis itu kok ini kan tidak stabil, dalam arti masih kurang lah kalau saya mikirnya. Terus saya menawarkan diri, Pak ini ada kandang saya di rumah, terus pripun lah jenengan yang isi, saya yang makani. Itu awal mula saya terjun di peternakan bebek itu situ. Jadi Pak Lek ngasih saya bebek, terus saya yang makan, saya yang jadi tenaga kerjanya.
dari kandangnya juga saya. Dari situ mulai terkumpul modal. Semua dijual. Jadi waktu bapak meninggal 2020-an, itu kena corona kemarin, itu dari usaha ada, aset kita jual, dari mobil, motor itu semua kita jual. Soalnya gini, saya tidak mau bapak itu punya hutang. Saya prioritaskan hutangnya bapak dulu, baru nanti kemudian bisnis berkembang. Alhamdulillahnya ya malah ada rezeki yang tidak disangka-sangka. 2015 saya sampai 2020 ikut Pak Le. Kemudian karena saya kan sering ketemu tuh sama bos besar yang ngambil daging. Dari situ dia tuh ngelihat saya, nilai saya, karakter saya. Dia karena mas kayak sama mas iso ngopeni dewe, akhirnya ditawari bebek indukan sendiri. Itu dia itu kan punya mitra peternak banyak. Dia itu kayak piro-piro yang nompo hasil panenan saya kayak gitu. Panenan yang anakan bebek tadi. Dari situ udah kayak tidak nyangka bakalan bisa mandiri kayak gini. Itu saya tanpa modal mas. Dia ngasih bebek cuma-cuma, nanti dibayar waktu hasil panennya gitu. Akhirnya alhamdulillah dari mulai pertama itu 100-an kalau nggak salah. Udah besar, udah siap bertelur. Alhamdulillahnya lancar jalan. Kemudian mas ditambahi lagi. Nggih Pak wis manut, nambah terus. Kemudian itu mas, ada titik balik. Kan sudah diwanti-wanti sebenarnya sama ibu. Sudah usah ambil perbankan. Nah, kok saya inginnya ya itu, pengennya cepet-cepet. Akhirnya ngambil juga perbankan. Delalah itu malah yang bikin saya agak kolaps itu pernah itu. Suatu titik. 2023 kalau usaha penetasan tuh usaha kontinu mas. Jadi kalau ada permintaan, misal ya, setiap minggu 2000 ekor. Kemudian saya nambah indukan. Itu bisa produksinya nambahnya berkali-kali lipat. Sedangkan pasar itu daya serapnya kan kita nggak tahu. Karena saya udah kayak gambling, beli indukan aja. Nanti gampang lah, yang penting untungnya tambah banyak gitu. Ternyata daya serapnya nggak sebanyak yang saya pikirkan. Makanya waktu daya tetasnya itu 1.500-an per minggu. Sebenarnya waktu pas ekonomi lagi naik-naiknya banyak, dia lancar, terserap. Waktu ekonomi lagi surut, peternak itu kalau murah kan dia nggak mau ngopeni. Akhirnya yang ditetaskan itu kan di dalam masih banyak mas. Saya besarkan sendiri malah bikin rugi. Waktu itu saya lihat laporan keuangan saya itu per bulan minus 25 juta. Itu 6 bulan kalau tidak salah. Akhirnya saya kemana-mana mas larinya. Ke pinjol juga. Tapi yang resmi, bukan yang ilegal. Akhirnya ya buat pelajaran kita tutup semua perbankan yang mengandung riba lah. Orang itu kalau belum nyoba sendiri nggak tahu mas, karena ya gitu pengennya cepet kayaknya ini enak pas lagi enak. Kalau hitungan manusia kan kayak gitu, ternyata hitungan langit nggak sama. Waktu udah parah-parahnya, kemudian saya tuh kan ikut komunitas juga, komunitas ngaji lah. Terus akhirnya lumayan agak sadar lah yang sesuai syariah itu kayak apa. Paling perasa itu lihat TikTok. Nyekrol itu isinya tentang itu mas. Riba itu gini-gini, riba itu gini-gini. Akhirnya malah iki koknya pertanda gitu. Terus ngomong sama istri, gimana maunya project selanjutnya tuh gimana, langkah selanjutnya kayak gimana. Terus saya pikir gini, yaudah kita coba lunasi utang dulu aja, dijual semua aset yang liquid, dalam arti bisa diuangkan. Kita lunasi dulu yang dari kecil, kemudian yang besar-besar kita juga lunasi. Akhirnya ya situ alhamdulillah 2023 kemarin kita sudah terbebas dari hutang riba insya Allah. Alhamdulillah ibu itu support sekali. Yes. Kayak gini tuh saya ngerasa itu semua doa dari ibu mas. Ada sih doa yang secara tidak langsung itu malah bikin lancar. Ada aja tiba-tiba ada orang datang, mas mau ngambil DOD. Itu padahal dia bukan peternak, dia itu tukang catering malah. Kayak gitu kan, aneh. Yes. Alhamdulillah. Kalau bapak itu selalu mewanti-wanti mas. Poin pertama itu harus jujur. Makanya saya dikasih nama Sidik itu biar dapat dipercaya. Bapak itu selalu ingatkan, pokoknya selalu jujur. Jujur itu yang utama. Kalau di mana-mana bapak itu sholat mas yang utamakan. Dalam keadaan apapun dia tuh harus ingat sholat. Keadaan repot kita berhenti sejenak sholat dulu. Tapi ya itu warisan yang paling berarti itu ya ilmu dari bapak. Kalau menurut saya. Ya mikirnya ini sih harusnya bukan tanggung jawab saya. Pertama sih mikirnya gitu kan. Tapi ya lama-kelamaan akhirnya udah dewasa, udah tahu ternyata keadaan itu memang berat. Kalau dulu kan saya belum nikah. Setelah nikah itu ternyata baru ngerasain. Ternyata tuh punya tanggung jawab, punya keluarga itu kayak gini. Berat ternyata. Saya pernah kembali
Bapaknya tak meli. Masa utang nggak bayar tanggungannya anak. Apa sih? Tapi ya itu, akhirnya malah sadar ternyata emang tanggung jawabnya besar. Perjuangan bapak ternyata ya tidak mudah untuk anak-anaknya, untuk keluarganya. Jadi bapak itu waktu giat-giatnya, dia tuh kerja keras, keluar kota, sampai pulang dini hari, terus sholat subuh itu sampai kesiangan. Nah setelah ada sakit itu kan kalau orang-orang mikirnya sholat subuh udah paling terakhir mas kesiangan itu. Alhamdulillahnya itu sebelum meninggal setelah sakit tuh, bapak itu orang yang pertama kali ke masjid mas. Alhamdulillahnya kayak gitu. Jadi ya saya bersyukur sih kalau ternyata sakitnya bapak itu ada hikmahnya. Kalau untuk bapak sendiri ya terima kasih banyak untuk ilmu. Bapak adalah mentor terbaik, sahabat terbaik, ayah terbaik yang bisa mewariskan ilmu dan mungkin harta macam-macam lah untuk keluarga dan anaknya. Ya mungkin agak telat ya, maaf sekarang. Saya mohon maaf kepada Bapak, semoga Bapak diterima di sisinya dan dimaafkan semua kesalahan dan dosa-dosanya. Mungkin untuk peternak-peternak di daerah Jawa Timur pasti ada yang kenal lah nama Bapak. Kalau urusan bebek, ya nama beliau almarhum Bapak Haji Asmuni. Udah melalang buana itu kalau di daerah Jawa Timur. Insya Allah peternak senior tahu. Kalau dikatakan tidak dipakai sih, ijazahnya tidak dipakai, tapi ilmunya dipakai mas. Pertama dari sisi akuntansi, itu saya bersyukur sekali bisa masuk manajemen dan diajari akuntansi. Karena waktu dulu itu ya itu, usaha saya belum ada pencatatan. Dari situ kita nggak tahu budgeting kita seperti apa. Terus dari track record history, misalnya ya, kalau sudah dicatat kan kita tahu. Ternyata bulan ke-10-11 itu bulan-bulan yang kita harus menurunkan produksi. Ternyata di situ ada pelemahan permintaan kayak gitu. Enaknya itu kita belajar akuntansi, alhamdulillahnya di situ. Terus dari budgeting juga bisa kita akhirnya tahu. Oh ternyata kas kita seperti ini. Kita bisa ambil indukan berapa ekor untuk kedepannya. Biar nggak terlalu parah. Kalau dulu kan belum, udah ngawur-ngawuran aja mas. Asal tabrak aja ada uang, gas. Akhirnya ya itu kelabakan, kelebihan produksi. Kalau saya tetap jadi peternak mas. Lebih nyantai mas kalau saya. Nyantainya yaitu paling kerja ya cuma 1-2 jam itu. Yes, lebih banyak kayak di akuntansi, perhitungan, di budgeting. Tekanan kayaknya di awal, di 5 tahun pertama. Gak harus tahan 5 tahun, udah batasi gitu. Dari mulai peternak indukan, ternak yang petelur itu 5 tahun baru ngerasain ternyata sudah mulai hafal cara-cara petelurnya kayak gini, terus channelnya kayak gini udah tahu. Kemudian kita kan ada telur asin juga mas, itu 1 tahun 2 tahun itu juga hancur-hancur. Makanya saya udah tahan ya 5 tahun, pokoknya 5 tahun. Saya kasih jatah 5 tahun. Insya Allah pasti kalau ada sudah lewati fase 5 tahun, kita insya Allah pasti lancar. Kalau ini sudah 10 tahun. Kalau saya kan udah autopilot, maksudnya udah ada pegawai. Di ternak sendiri kan saya paling tugasnya cuma mengawasi. Cuma lihat-lihat ini ada berapa butir produksi, terus persentase tetas berapa, persentase telur berapa. Tinggal lihat data. Kan saya biasanya data. Sekarang semua sudah saya kasih data mas. Telur berapa saya tulis. Terus yang masuk ke penetasan saya tulis. Menetas berapa saya tulis. Persentasenya berapa itu. Jadi kita bisa enak lihat ada masalah itu. Kok ini cuma 63% tetasnya itu kita lihat. Ternyata ada pakan itu yang tidak sama. Kita track. Dari situ kan dapat dipelajari. Oh ternyata pakan bebek yang kayak gini itu tidak cocok. Akhirnya kita cut tuh. Enaknya pakai data ya gitu mas. Yang ngurusi ternak 3 orang. Populasi sekarang 2000 ekor lebih indukan. Kalau 1 orang itu bisa menghandle 1000 ekor. Dia itu cuma makan pagi itu 1 jam sama ngambil telur. Udah itu, free habis itu. Nanti sore lagi. Paling ada jadwal tertentu. Itu nguras air, minum. Terus bersihkan kandang. Tapi ya tidak lama. Kalau penetasan sendiri kita kan sudah pakai yang otomatis. Jadi kalau pertama kita masukkan telur ke penetasan. Terus hari kelima kita senteri. Kita lihat cek itu yang fertil yang mana. Yang non fertil yang mana. Dari situ dipilah. Kemudian sudah nunggu netas. Cuma gitu aja. Kalau kata orang-orang dulu itu waktu penetasan chopper itu masuk telur, keluarnya uang mas. Saking mudahnya penetasan. Kalau ayam itu sampai 90%. Kalau kita produk utamanya sebenarnya kan anakan bebek, DOD. Makanya semua kita tetaskan. Terus ada telur asin. Jadi telur yang tidak bisa masuk ke penetasan sama yang non fertil itu kita asinkan. Sama dari DOD kita pembesaran juga. Tapi kalau yang itu tidak banyak kapasitasnya mas. Jadi kita jualnya bebek pedaging.
Untuk hari ini per minggu itu bisa sampai keluar 2.000 lebih mas per minggu. Kalau 1 bulan insya Allah bisa 10.000. Itu masih belum telur semua mas. Kita kan indukan tidak satu umur. Ada yang sudah bertelur, ada yang baru masuk, itu belum bertelur. Ada yang sudah bertelur tapi masih dikit. Kalau insya Allah tahun ini kalau bisa bertelur semua bisa 20.000 harusnya produksinya per bulan. DOD dari kita 8.000 sampai 9.000 per ekor. Emang yang paling besar di penetasan mas. Tapi kalau omset itu di bebek pedaging. Soalnya makannya banyak selama 40 hari full pakan. Tapi marginnya tidak seberapa besar. Jadi bebek usia bertelur itu 4 sampai 6 bulan awalnya. Usia produktif itu 2 tahun biasanya mas. Berarti umur 2,5 tahun bebek itu di afkir. Biasanya kalau yang afkir itu kita jual ke warung makan. Warung makan itu dia itu punya spek tertentu. Ada yang restoran itu biasanya yang bebek daging tadi umur 40-45 hari. Yang afkir itu biasanya yang warung-warung Madura, warung-warung pinggir jalan itu biasanya. Kan besar soalnya, besar tapi harganya tidak seberapa mahal. Kalau itu hitungnya kan per ekor. Kalau telur asin kita per minggu produksinya. Bisa tergantung sesuai permintaan sama punya telur kita sendiri. Kalau punya kita sendiri sih antara 1.000 sampai 3.000 per minggu. Kalau DOD sudah jelas ada targetnya. Jadi kalau jelas marketnya, itu saya produksi segini. Bos saya sudah saya planning. Pak nanti jumlah tetasnya segini loh Pak. Beda sama kayak telur asin. Kalau telur asin itu kan kita punya dulu, terus kita jual terserah konsumennya ngambil berapa. Daya serapnya seberapa. Beda sama kayak DOD. Makanya kalau ada peternak datang ke saya itu saya tanya dulu mas. Punya kandang berapa besar mas, terus sudah siap pakan sama sudah siap yang ngambil bakul, karena saya maunya kontinu mas, nggak mau saya kayak dia beli cuma 500 terus putus, karena yang ditetaskan tetap terus kan mas, kontinu. Makanya tadi kalau overproduksi saya yang nanggung resikonya. Kalau dia punya mentor, dia punya senior paling enggak lah, punya senior yang bisa ngarahin dia untuk ternak bebek itu paling gampang mas. Makanya apa aja dia mau, enaknya kan gitu. Makanya saya tadi tanyakan ke yang mau ternak, sudah siap pakannya apa mas kayak gitu. Karena kalau dia full pabrik, tipis marginnya, emang tipis. Apalagi kalau dia punya pegawai, terus kandangnya sewa, itu tidak nuntut mas. Tapi kalau dia punya alternatif, misalnya yang sekarang lagi booming, kayak sekarang kan ada Kentucky, terus kemudian sosis, roti, kayak itu semua mau bebek. Limbah itu hitungannya, malah ada kemarin tuh pernah lihat peternak saya itu dia limbah ati, usus dari ayam-ayam itu, kan banyak itu, dideplok, dicampur ke pakan. Dia tuh beli cuma per kilonya 1.000, padahal full protein tuh, hasilnya lumayan. Makanya kalau peternak yang kayak gini tuh malah saya pertahankan. Dia tuh keadaan apapun tetap bakalan ngambil. Dia bakalan continue. Meskipun harga panenan menurun, dia tetap ngambil DOD. Jadi alternatif itu persentasenya bisa sampai 30% lah. Tapi bisa, kadang ada yang sampai 50%. Cuman kan takutnya orangnya nggak tahu. Kadang dia di loss nih pakan alternatifnya. Bebeknya kan ada itu bau. Dia itu nggak mau. Harus ada campurannya yang pakan biasa. Makanya dari situ lebih cuan peternak kita. Semua itu kalau berdasarkan ada timbangan, disiplin, ada datanya, insya Allah kita bisa lebih profit mas. Kalau cuma tak pakannya ya, nggak ditimbang. Jumlah bebeknya berapa, tidak diukur, syukur dipakani, akhirnya cuma jadi kotoran, nggak jadi daging kalau ternak pedaging itu. Kalau saya itu lebih suka indukan yang dari betinanya itu tidak seberapa besar, cuman saya kasih pejantan yang besar, jadi nanti hasilnya itu lumayan besar dari bapaknya. Kalau indukannya saya pengennya tuh yang dia itu bertelurnya lebih banyak persentasenya, karena kan tetap kita kan untungnya kan dari telur itu. Kalau fisik sih sebenarnya nggak masalah ya. Daripada yang jumbo, lebih suka yang kecil. Karena yang jumbo itu dia pakannya lebih banyak, telurnya itu ya sama aja. Kalau dihitung secara matematika, pakannya lebih banyak, tapi telurnya cuma satu. Kan lebih menguntungkan yang makannya dikit, tapi tetap bertelur. Selain itu untuk ditetaskan yang jenis besar itu agak susah mas, persentasenya. Saya itu pernah juga agak kesulitan. Dia tetas itu cuma 60%. Kalau sekarang punya saya kan 70-80%. Itu dari situ kan sudah beda. Kalau saya selama ini sih alhamdulillah paling kematian wajar lah 1-2 selama 1 bulan. Itu pun karena faktor usia mungkin juga sama cuaca. Mungkin ekstrim cuaca itu mempengaruhi juga.
Kalau pas badai, terus cuaca dingin, tuh bebek kan harus punya nutrisi, dipakan lebih daripada biasanya. Makanya kita akali, kalau lihat-lihat lebih dingin cuacanya, kita tambahi pakannya kayak gitu. Kita tambahi vitamin. Terus sebulan sekali kita semprot kandang. Bebek itu dia punya habit. Dia kalau habis makan, minum. Dari habis minum dia tuh habitnya apa? Keluar kotoran. Dari situ kan biasanya banyak penyakit itu dari situ. Makanya saya setting di tempatnya minum itu ada kayak kolam kecil buat ngaliri. Jadi bebek biasanya mengeluarkan kotoran di situ. Saya tiap hari itu saya sirami itu. Nantinya kayak gitu. Terus sebulan sekali minimal 2 kali lah disemprot kandang. Disinfektan sama M4. Itu juga meminimalisir bau. Kalau awal masuk kita vaksin. Setelah suntik ya mungkin cuma itu kalau spesialis treatmentnya. Yang lainnya sih standar operasionalnya manajemen kandang. Dipakan pagi hari, terus dibersihkan minumannya, dipakan lagi sore hari, telur diambil di pagi hari, mungkin itu. Saya tuh selalu bilang ke teman-teman yang masih muda, beternak itu masih menjanjikan. Kalau kita tahu ilmunya, kalau kita bisa mengukur resikonya, kalau bisa diminimalisir lah resikonya gitu, itu masih menguntungkan. Dan kalau dihitung-hitung masih cukup lumayan mas menguntungkannya. Orang-orang sih kayaknya sekarang pengennya di kantor di AC, nggak mau kena bau telak. Kalau tantangannya itu lumayan banyak mas. Usaha saya kan unitnya udah macam-macam. Kalau di unit bebeknya sendiri itu yang pertama emang pakan, itu paling berpengaruh. Kalau ternak kan kuncinya cuma 2 biasanya orang-orang, walaupun semuanya kan penting. Yang pertama di pakan produksi, yang kedua pemasaran. Nah, karena pakan ini sudah 80% sendiri mas dari omset. Terus untuk penetasan kita masalahnya kan kita mesinnya otomatis. Terus spesifikasi besar. Jadi kalau ada rusak itu bisa kena semua. Jadi kapasitas 5.000 sampai 6.000 tadi kalau ada mesin rusak semua yang di dalam mas. Kayak gitu resikonya. Dari predator juga ada. Itu pernah mas, saya itu di 1 hari dimasukin garangan yang anakan tadi itu 100 ekor lebih. Nggak dimakan, cuma di krauk-krauk kepalanya itu loh. Mati semua, berceceran. Kemudian untuk masalah penetasan kita pengawasannya agak ekstra mas. Saya kasih tanda itu lampu indikator mesin itu keadaan gimana, terus kemudian ada alarm. Kalau dia melebihi batas suhu tertentu, dia bakal nyala. Soalnya hubungannya erat sama suhu kalau penetasan itu. Terus untuk yang lainnya, itu kalau pedaging, misal umur 1 sampai 7 hari kita ada box khusus yang terkunci rapat. Itu aman kalau dari predator, insya Allah sudah tidak bisa masuk. Kita awasi setiap hari lah, kita cek pakannya kayak apa. Dari kesehatan bebek, kan kelihatan mas, dari bentuknya, dia rontok bulu, terus stres, dia suaranya itu ada ciri-cirinya tertentu. Kalau yang sehat tuh bulunya tumbuh lebat, kemudian bersih biasanya. Terus dari aktivitasnya, dia itu lari-lari supaya orang bahagia. Kalau kita kan juga erat hubungannya untuk penetasan. Kalau orang hamil stres itu kan bahaya juga karena kandungannya sama itu bebek juga. Jadinya kan keluarnya telurnya kecil kalau dia stres. Makanya tidak bakal layak tetas itu kalau telurnya sudah kecil. Kalau telur asin mas, itu jualnya bagaimana? Marketingnya kayak apa? Dulu awal itu saya buka jualan di pinggir jalan. Jadi saya tiap hari bawa telur, saya gelar di pinggir jalan, saya kasih banner telur asin 2.000. Itu 2.000 cuma buat mancing sebenarnya, yang kecil sekali. Akhirnya dari situ mulai dapat pelanggan. Tapi ya tetap namanya usaha pertama ya tidak langsung lancar mas. Jadi waktu dulu itu kayak nekat, ya awal bawa 300. Itu ya habis kalau saya di 1 minggu. Saya tetapkan 1 minggu, walaupun tahan bisa sampai 2 minggu. Jadi 1 minggu harus habis. Saya setting 1 minggu habis. Kan tidak sampai habis tuh. Biasanya saya kasih ke panti. Kalau dulu tuh gitu. Tapi lebih banyak ke pantinya waktu awal-awal itu. Ke panti, ke masjid. Bawa pulang yang paling cuma berapa ya? 30.000, 50 awal-awal itu kayak gitu. Tapi ya lama-kelamaan alhamdulillah lancar. Dapat pelanggan. Terus kita ganti metodenya. Dari yang saya jualan sendiri di pinggir jalan, saya nyari agen. Nyari agen tuh yang saya cari yang lokasinya strategis. Paling enggak ada Indomaret di dekatnya. Indomaret atau Alfamart kayak gitu. Terus saya kasih tiap minggu sistem konsinyasi 500 sampai ya seadanya struknya. Terus-terusan. Setiap Senin kita naruh sama ngambil. Ya alhamdulillah sekarang malah nyetingnya bukan sisanya lagi. Itu dulu sempat dimarahi ibu. Ngasih orang kok sisa. Akhirnya saya setting, saya ganti. Jadi waktu habis ngukus itu kita sisihkan buat yang disumbangkan. Beda sudah.
Kalau hari ini sekitar 1.500 sampai 2.000 per minggu. Itu kita ngambil dari luar juga pulaan. Nggak cukup mas, kan kita bukan asli bebek petelur. Kalau dihitung-hitung mas ya, saya lihatnya dari orang tua. Saya nggak punya datanya, cuma lihat dari orang tua. Bebek petelur itu benar menguntungkan. Tapi kalau secara angka lebih menguntungkan tuh di penetasan mas. Kalau dihitung HPP-nya anggap aja ya 2.000 per telur. Kalau di hibrida mungkin bisa 3.000. Soalnya kan ada pejantan yang harus dihitung pakannya. Anggap aja 3.000. Setelah ditetaskan dengan persentase 70-80%, itu anggap aja 3.000 jadi 8.000. Itu udah berapa mas kalian? Naikannya kelipatannya dengan resiko yang bisa diminimalisir. Kemudian beban dari penetasan kan cuma listrik mas. Dengan kapasitas 20.000 saya habis listrik 1 bulan cuma 1 juta. Jadi ya itu, kalau dihitung-hitung tetap menguntungkan penetasan. Tapi tidak bisa digenjot full. Kenapa hibrida? Karena ya itu tadi mas, dia mudah bertelur. Daripada yang peking mas. Peking itu susah mas pertelurnya. 50% itu sudah bagus. Terus kemudian dari sisi ekonomis dari pakan tadi juga lebih efisien. Pakannya sedikit, telurnya banyak. Makanya saya pilih yang hibrida. Kalau untuk pemula itu lebih baik ke pedaging dulu. Karena kita bisa lihat, oh cara makan bebek itu kayak gimana. Kalau jumlahnya kita ambil yang minimal dulu. Saya selalu sarankan ke pemula itu ambil paling nggak 100 dulu. Kan yes, upah belajar lah. Kalau ada rugi nggak terlalu dalam. Karena kalau udah langsung get ambil 1.500, itu nanti pakannya sudah nggak pakan bebek lagi mas. BPKB, surat tanah, udah kayak gitu. Iya. Makanya saya sarankan kalau pemula, mulai dari yang kecil dulu. Sambil diamati model bebek itu kayak gimana. Terus cara pakannya yang bagus kayak gimana. Ikut-ikut komunitas. Terus scale up ilmu, skill itu wajib. Nggak usah terburu-buru. Dinikmati aja prosesnya. Kalau bebek itu kan dia makan pagi, anggapnya jam 6 bisa dipakan. Pulang kerja sore jam 4 dipakan lagi. Sudah cuma gitu doang. Siklusnya kayak gitu. Kalau untuk misal bersihkan atau nata kandang, mungkin ada istri di rumah atau saudara itu bisa ngedel. Nggak terlalu besar lah kalau kerjaannya untuk bebek. Cuma ya modalnya yang lumayan. Kalau untuk pedaging, itu saya ngitungnya per ekornya harus siap 30.000 mas. Dari netas sampai dia jual pedaging. Jadi kalau misal 100 harus siap dana 3 juta. 40 sampai 45 hari itu mas, panen. Soalnya kalau sudah dari 45 hari, bebek itu cuma makan jadi kotoran, tidak jadi daging. Kecil lah persentase yang dia jadikan daging itu dari pakan. Malah eman-eman. Makanya tadi harus punya penjual, bakul yang siap ngambil. Jadi di model kayak rutinan, tiap minggu 100, tiap minggu 100. Itu bisa, kalau sudah mulai ngerti lah siklusnya. Itu ya lumayan. Jadi kalau pengen pendapatannya tiap minggu kan bisa mas, disetting kayak gitu. Kalau cuma momen-momen tertentu kan nanti ya malah uangnya tuh hilang buat belanja kayak gitu. Takutnya malah tidak kebeli lagi bebeknya. Kalau saya tuh punya impian, jadi semua kita kuasai dari hulu sampai hilir. Dari pakannya kita mungkin bikin sendiri, kalau sekarang kan belum. Terus untuk dari hasil produksi, dari mulai telur ke DOD, dari DOD ke pedaging. Dari pedaging mungkin kita bisa ke karkas atau frozen. Dari situ kemudian bisa lagi langsung ke end konsumen. Dalam arti kita buka warung atau apa. Rencananya sih kayak gitu. Cuman saya tetap kasih waktu per unit usaha itu 5 tahun. Jadi kalau udah nanti telur asin 5 tahun, saya nambah lagi unit usaha apa gitu. Insya Allah ya semoga aja bisa tercapai. Untuk jadi peternak itu emang kalau sebagian orang dipandang sebelah mata. Tapi kalau kita bekerja mendetail, kita teliti, kita disiplin, insya Allah bakalan menguntungkan. Saya Adik, owner dari Adik Gatra Sentosa dari Desa Sukorejo, Kecamatan Karangrejo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah,